وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Qala Zunnuni al-Misri rahimahullahu ta'ala, kama la yajidul abdu ladzata ta'ami inda saqamihi, kadzalika la yajidul qalbu halawatal ibadati ma'adunub. Berkata Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana seorang hamba tidak dapat merasakan lezatnya makanan ketika sakit, maka hati juga tidak dapat merasakan manisnya ibadah jika masih diiringi perbuatan dosa. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari perkataan ini. Yang pertama, tidak selamanya seorang hamba merasakan kenikmatan sehat, sebab terkadang ia juga akan merasakan nyerinya penyakit. Yang kedua, maka di saat tertimpa penyakit, ia akan merasakan ketidaknyamanan, yaitu ia tidak akan merasakan lezat dan nikmatnya makanan dan minuman, bahkan terasa hambar dan pahit di lidahnya. Dan terkadang juga ia merasakan sakit dan perih pada lambung perutnya, padahal makanan atau minuman tersebut dirasakan lezat dan nikmat dikala dirinya sehat dan bugar. Sehingga terkadang hamba yang sedang sakit itu pun enggan untuk makan atau minum obat dari penyakitnya, karena terasa pahit di lidah dan tenggorokannya, bahkan membuatnya terasa mual ingin muntah. Padahal itu adalah obat yang boleh jadi dapat menyembuhkan penyakitnya. Yang ketiga, begitulah kondisi jasad atau tubuh jika sedang tertimpa sakit. Tidak akan mendapatkan kelezatan dan nikmatnya makanan atau minuman sebanyak apapun yang ditawarkan kepadanya. Yang keempat, begitu pula dengan hati yang dimiliki oleh setiap hamba. Jika terkena penyakit, yaitu masih suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan bergelimang dengannya, maka bagaimana mungkin hamba tersebut dapat menjumpai dan merasakan manis dan nikmatnya ibadah. Yang kelima, seorang hamba sebagaimana ia menyukai dan gemar berbuat dosa dan maksiat, maka boleh jadi ia tidak akan suka dengan amal soleh dan ibadah. Ia akan menghindar dari tempat-tempat ibadah dan majelis ilmu, benci kepada ahli ilmu dan para penuntut ilmu, dan sebagainya. Seandainya ia karena suatu keadaan harus beribadah, menuntut ilmu, atau mengamalkan satu amal soleh, niscaya ia tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya, bahkan ia akan merasakan kepahitan dan kegetiran di dalam hatinya. Yang keenam, sifat dan karakter orang kafir atau para pelaku maksiat dan dosa adalah mereka benci kepada amal yang membuat Allah Jalla Jalaluhu ridho dan senang dengan amal yang membuat Allah Ta'ala murka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci keriduannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Yang ketujuh, seorang hamba yang terbiasa berbuat syirik, semisal gemar berziarah ke kubur para wali, mendatangi para dukun, mempergunakan jimat penolak bala atau penarik manfaat dan selainnya, niscaya ia akan membenci akidah tauhid, kajian ilmu tentangnya, para penyerunya, dan orang yang berpegang teguh kepada akidah tauhid tersebut. Yang kedelapan, orang yang terbiasa berbuat bid'ah, semisal suka tahlilan, kerap kali merayakan maulid dan Isra Mi'raj, gemar yasinan, dan selainnya, maka ia akan membenci amalan sunnah Nabi SAW dan tidak merasa nyaman dengannya. Semisal memelihara jenggot, menggunakan celana cingkrang, dan selainnya. Yang kesembilan,
Seseorang jika terbiasa dengan sesuatu yang haram, maka akan dicabut dari hatinya kenikmatan dan kelezatan dari sesuatu yang halal. Yang ke-10, begitupun apabila seseorang suka dan menikmati perbuatan dosa dan maksiat, maka akan dicabut dari hatinya kelezatan dan kenikmatan mengerjakan ketaatan dan peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu seterusnya, yakni jika seseorang suka dan condong kepada dosa dan kemaksiatan, maka niscaya ia akan benci dan menjauh dari kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana di dalam suatu kaidah, balasan itu sesuai dengan jenis amal, yaitu kebaikan akan dibalas kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Yang ke-11, adapun hamba yang beriman, ia cinta dengan keimanan dan gemar mengerjakan amal soleh dan ketaatan. Lalu ia juga membenci kekufuran, kemaksiatan, dan perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, niscaya kalian akan merasa susah, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Yang ke-12, oleh sebab itu, jika kita ingin merasakan nikmat dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita menjauh dan menghindar dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita menjadi orang yang cinta dan memandang indah akan keimanan dan berbagai amal soleh. Namun, jika kita tidak bisa menjauh dan menghindar dari dosa dan maksiat, maka pasti kita tidak akan lagi dapat menikmati lezatnya ibadah dan indahnya ketaatan. Al-iyadu billah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang yang mencintai keimanan dan ketaatan, lalu menjadikannya indah dalam hati kita, serta menjadikan kita benci terhadap kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan dosa, serta menjauhkan kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.